Selamat malam Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 337. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sebab surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 5 Januari sesudah pesta penampakan Tuhan, kita diantar untuk merenungkan sabda Tuhan dari bacaan yang pertama yang menyatakan tentang dasar dari kehidupan kita adalah kasih. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan pengalaman para murid ketika mereka berada di atas perahu dan datanglah ombak dan angin yang dahsyat yang mengajak mereka untuk tidak takut tetapi percaya kepada Tuhan. Kasih dan percaya pada Tuhan menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita mempersembahkan seluruh kegiatan, pelayanan, pekerjaan kita pada hari ini di hadapan Tuhan, seraya menyadari akan segala kerapuhan dan kelemahan kita, dan olehnya kita mohon pengampunan agar kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kelahiran putra-Mu, nyatakanlah karya penyelamatan-Mu.
Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan putra-Mu kami dapat memperoleh anugerah yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba mengumpulkan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Inilah hari suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memutuskan pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, "Katanya karena aku telah berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan tadi, disampaikan tentang boleh disebut sebagai teologi kasih. Allah adalah kasih, dan oleh karena kasih-Nya, Dia memberikan hidupnya kepada manusia. Itulah peristiwa yang terjadi di dalam Natal, di dalam peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia dalam putranya Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya. Seluruh kehidupan Yesus adalah menghadirkan kasih Tuhan. Dia mengasihi sesama, Dia mengasihi kita, dan oleh karena kasih-Nya, Dia menyerahkan seluruh hidupnya, Dia mati di kayu salib. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada murid-Nya untuk saling mengasihi. Maka identitas orang Kristiani adalah hidup di dalam kasih. Siapa yang mengasihi dalam hidupnya, dia mengalami Allah, karena Allah adalah kasih. Itulah saudara-saudari dasar dari kehidupan kita, yaitu mewujudkan kasih. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi oleh karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada ungkapan dalam bahasa Latin do ut des, memberi untuk menerima. Ini berbeda dengan pemahaman kasih. Do ut des berarti orang melakukan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu. Orang termotivasi untuk berbuat baik dengan harapan bahwa dia mendapat imbalan dari perbuatan yang dilakukan. Inilah yang berlaku di dalam prinsip kehidupan kita pada umumnya. Kita bekerja dan kita mendapatkan sesuatu. Kasih tidak demikian. Kita berbuat baik oleh karena Tuhan terlebih berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, membawakan dan menghidupkan kasih dalam kehidupan kita memanglah tidak mudah.
Kita senantiasa hidup di dalam situasi di mana banyak orang berbuat untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi di dalam Tuhan kita berbuat bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita berbuat karena Tuhan telah dulu berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bagi sesama bukan supaya kita mendapatkan pujian, tetapi kita berbuat baik karena Tuhan telah berbuat baik bagi kita. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah kita merayakan Natal, peristiwa Kristus yang lahir untuk kita, marilah kita mewujudkan amanat yang dibawa Kristus, yaitu hidup dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika orang masih ketakutan, maka dia tidak sungguh dalam kasih, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memohon rahmat dari Tuhan. Setelah kita merayakan kelahiran kedatangan Sang Penyelamat, marilah kita senantiasa hidup dan membagikan kasih dalam kehidupan kita. Terus berbuat baik dan melayani, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi, melayani, dan berbuat baik untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Nyanyian persembahan Mana Bakti nomor 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta, bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan. Di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkat sabdamu kami mengenal putramu yang penuh cinta kasih, tinggal dalam rupa roti dan anggur. Terimalah kiranya persembahan kami ini, dan semoga kami dapat saling mengasihi dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri memahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu, bersama dengan para malaikat dan malaikat agung, bersama dengan singgasana dan kekuasaan, serta bersama dengan seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniawan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu samamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini berikan kepada pada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus melindungi aku sampai hidup yang kekal.
Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau tahu segalanya, sudilah tinggal dalam diri kami, dan janganlah kami Kau tinggalkan, agar kami tidak takut menghadapi apapun sepanjang hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 657. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktumu, dan agungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus, tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Muliakanlah Tuhan Allah dalam suka dukamu. Olehnya telah ditunjukkan jalan hidup yang benar. Hanya bagi Tuhan Allah ku abdikan tiap langkah. Tuhan Yesus,
tolonglah dan berikan rahmat-Mu.